Assalamualaikum Ibu. Salam. Ibu, perkenalkan nama saya Faris, perawat yang bertugas di ruangan ini dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang nanti. Dan kebetulan sekarang saya yang ditugaskan untuk merawat Ibu. Jadi jika ada yang Ibu butuhkan, Ibu bisa menghubungi saya. Panggil saja, saya Faris ya. Kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa? Ada. Ibu Sarah, senang dipanggil apa? Salam aja. Oke, jadi saya akan memanggil Ibu Sarah ya. Ibu, di mana tadi sarapannya sudah dimakan? Sudah. Habis tidak? Habis. Habis. Obatnya Lapar saya. lapar? Lapar lagi? Enggak. Tadi. Tadi. Oke. Obatnya sudah diminum? Udah. Sudah. Sekarang gimana perasaannya Ibu? Kesal. Kesal kenapa? Gara-gara suami saya bawa saya ke sini kemarin. Oh iya, jadi Emang saya kenapa sampai dibawa ke sini sih? oke. Tadi juga saya melihat Ibu membenturkan kepala ke tembok. Itu kenapa Ibu? Itu saya harus gimana? Saya kesal. Emang bisa gimana? Oh, Kurung di kamar sendirian. jadi Ibu merasa kesal dan Ibu melampiaskannya dengan cara membenturkan kepala ke tembok seperti itu. Apakah Ibu merasa lega setelah Ibu melakukan hal tersebut? Ya enggak sih. Daripada Lega. harus gini terus. Ke Ibu, apakah sebelumnya di saat Ibu merasa kesal, apa yang Ibu lakukan? Apakah terus-menerus melukai diri Ibu atau bagaimana? Ya, suka sih. Kayak ini. Oh, itu luka kenapa itu? Ya, banyak itu yang suka saya lakukan. Kesal saya tuh betulin kepala. Kok ada benda-benda ya udah gitu. Saya tangan saya soalnya sakitnya juga nggak kalah daripada yang bikin saya kesal. Jadi Ibu sering melukai diri di saat Ibu merasa kesal. Apakah Ibu merasa terlampiaskan itu di saat Ibu melukai diri? Oke Ibu, bagaimana kalau sekarang kita kita berbincang-bincang mengenai apa yang Ibu rasakan sekarang, kekesalan yang Ibu alami, lalu apa yang sering Ibu lakukan saat Ibu merasa kesal, dan apa akibat dari perbuatan Ibu di saat Ibu merasa kesal. Dan kita juga akan belajar teknik untuk mengontrol dan melampiaskan kekesalan Ibu, amarah Ibu dengan cara yang baik dan aman. Tidak harus melukai diri sendiri, merusak barang, atau merusak lingkungan, apalagi sampai melukai orang lain ya. Nah, jadi kita akan berbincang mengenai hal tersebut. Tempatnya di sini di ruangan Ibu dan waktunya sekitar 20 menit. Apakah Ibu setuju? Setuju ya Ibu? Oke, kita mulai. Sebelumnya tadi Ibu mengatakan Ibu merasa kesal karena sudah dibawa oleh suami Ibu ke rumah sakit ini. Dan karena kekesalan yang Ibu rasakan, Ibu melampiaskannya dengan cara membenturkan kepala Ibu ke tembok. Nah, sejak kapan Ibu melakukan hal seperti ini, melukai diri untuk melampiaskan kemarahan Ibu? Dari Juli sih. Dari Juli. Aku dicerain sama suami saya. Oke, jadi Ibu dari bulan Juni setelah Ibu diceraikan, Ibu merasa kesal seperti ini. Nah, apakah selama Ibu masih bersama dengan suami Ibu sebelum cerai, adakah peristiwa atau hal-hal yang membuat Ibu tertekan, yang membuat Ibu marah? Ya kan suami saya itu suka KDRT. Dia tuh main fisik terus sama saya. Gimana sih mau tahan? Waktu itu mah saya ya masih bisa nangis gitu ya, kayak gitu, nggak yang sampai melukai. Tapi kalau sekarang saya udah capek, udah mulai siksa saya dulu. Terus udah gitu saya dibawa ke sini lagi. Oke, jadi Ibu sebelumnya juga di saat Ibu masih bersama dengan suami Ibu sering mendapatkan tindakan kekerasan dari suami seperti itu. Dan Ibu waktu itu belum sampai melukai diri. Tapi sekarang Ibu melampiaskan kekesalan Ibu dengan cara melukai diri seperti itu. Apa ada
hal yang lain yang ibu lakukan untuk melampiaskan kekesalan ibu selain melukai diri? Kalau lempar barang sih yang ada aja pokoknya saya lampiasin. Oke, jadi ibu cenderung melampiaskan kekesalan ibu itu pada hal-hal yang merugikan, seperti melukai diri dan tadi ibu juga menyebutkan melempar-lempar barang. Oke ya ibu, terima kasih ya ibu. Ibu sudah menceritakan perasaan yang ibu alami sekarang. Dan sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan perasaan kekesalan ibu. Nanti ibu bisa menjawabnya sesuai dengan apa yang ibu rasakan. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama di sini, di saat ibu melukai diri untuk melampiaskan amarah ibu, apakah ibu merasa bahwa hal tersebut benar untuk dilakukan? Iya. Oke, jadi ibu merasa benar di saat ibu melukai diri ibu gitu. Oke. Apakah ibu merasa putus asa atau frustasi terhadap apa yang ibu rasakan sekarang? Ibu apakah sering merasa cemas atau gelisah? Suka. Sering. Oke. Ibu apakah ada perasaan dendam terhadap suatu hal atau seseorang? Suami saya dendam banget sama dia. Oke. Ibu apakah ibu menyalahkan suami ibu terhadap kondisi yang dirasakan sekarang? Ya jelas lah, siapa lagi yang disalahin? Oke. Ibu tadi mengatakan kalau ibu melampiaskan amarah juga dengan cara merusak barang ya. Nah ibu, setelah ibu mengalami kondisi seperti ini, apakah ibu cenderung untuk menarik diri dari lingkungan sekitar? Ya, males gitu. Rasanya saya mau keluar dulu. Oke. Nggak ada yang ngerti saya. Oke. Oke, jadi ibu sekarang apakah ibu lebih sering berada di rumah dan tidak beraktivitas keluar rumah? Oke, seperti itu ya ibu. Oke, sudah selesai ya ibu. Jadi dari 39 pertanyaan ada 20 tanda dan gejala yang ibu rasakan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi dapat disimpulkan bahwa ibu ini mengalami yang namanya itu resiko perilaku kekerasan. Ibu cenderung melakukan tindakan kekerasan untuk melampiaskan kemarahan ibu. Ibu sering melukai diri dan sampai melempar-lemparkan barang. Jadi untuk sekarang saya akan tanya kembali. Tadi ibu merasa bahwa tindakan yang ibu lakukan itu benar. Nah, sekarang saya bertanya, walaupun ibu merasa hal yang ibu lakukan dengan cara melukai diri ibu sendiri itu benar, apakah ada tidak kerugian yang ibu alami setelah ibu melukai diri? Ya, kadang-kadang sakit sih. Rasa gitu. Iya, jadi gini ibu melampiaskan kemarahan ibu dengan cara melukai diri, contohnya seperti tadi, membenturkan kepala ibu ke tembok, itu sangat berakibat fatal terhadap keselamatan ibu. Karena kepala itu kan di sana terdapat organ otak, kan ibu juga tahu. Jika ibu membenturkan kepala ibu, otomatis ada resiko untuk mengalami cedera otak. Ibu bisa mengalami juga otak jika terus atau melakukan tindakan membenturkan kepala secara keras. Saya harap ibu tidak melakukan hal tersebut lagi ya, karena hal tersebut bisa mengancam nyawa ibu. Ibu juga tadi saya lihat banyak luka-luka di tangan kanan dan tangan kiri juga terdapat banyak luka. Ibu kerugiannya dengan menyayat tangan ibu tadi juga merasakan sakit.
dan juga risiko perdarahan ibu. Jika ibu banyak mengeluarkan darah, itu juga mengancam jiwa ibu. Sebaiknya ibu jangan melakukan menyayat-nyayat tangan ataupun membenturkan kepala untuk melampiaskan kemarahan ibu ya, karena dua hal tersebut sangat merugikan keselamatan dan nyawa ibu. Ibu juga sering melempar-lemparkan barang, itu juga sangat merugikan ibu. Barang-barang banyak yang rusak, banyak yang tidak bisa dipakai lagi, dan bahkan bisa juga barang yang dilemparkan melukai orang lain ya. Jadi saya harap ibu juga tidak melakukan hal tersebut untuk melampiaskan marah. Dan sekarang saya akan mengajarkan ibu mengenai cara untuk melampiaskan marah yang baik, yang benar, dan yang aman. Tidak sampai melukai diri sendiri, tidak sampai merusak lingkungan, apalagi sampai melukai orang lain. Nah, jadi rencananya untuk tindakan yang pertama itu ada yang namanya teknik napas dalam. Jadi ibu bisa mengontrol emosi ibu dengan melakukan nafas dalam. Lalu ada lagi tindakan melampiaskan amarah secara fisik. Misalnya daripada ibu melempar-lemparkan barang, ibu bisa melampiaskan kemarahan ibu dengan menonjok atau memukul bantal, memukul ke barang yang empuk. Tidak harus merusak barang tersebut dan ibu juga tidak merasa sakit ya. Lalu selanjutnya ada dengan cara minum obat secara teratur. Tadi juga ibu mengatakan sudah bagus, ibu sudah minum obatnya. Lalu untuk selanjutnya ada dengan cara menceritakan perasaan dan kemarahan ibu secara baik-baik kepada orang lain. Ibu bisa menceritakan apa yang ibu rasakan daripada harus sampai membentak, berkata kasar, atau sampai melukai orang lain. Lebih bagus ibu untuk membicarakannya secara baik-baik, mengeluarkan apa yang ibu rasakan secara verbal dengan berbicara kepada orang lain. Istilahnya curhatlah secara baik-baik ya ibu. Dan langkah terakhir ada yang namanya pendekatan spiritual. Jadi ibu bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih rajin untuk beribadah, untuk berdoa agar kemarahan ibu bisa reda. Seperti itu. Apakah ibu paham? Oke, jadi untuk hari ini kita akan melakukan teknik relaksasi napas dalam. Nah, ibu apakah sebelumnya pernah ibu lakukan teknik relaksasi napas dalam ini setelah ibu marah? Nggak tahu. Belum pernah? Belum pernah. Ketika belum pernah, saya akan ajarkan ya. Jadi nafas dalam ini bisa ibu lakukan ketika ibu merasakan kesal atau marah. Di saat ibu marahnya muncul, kesalnya muncul, daripada ibu harus bertindak gegabah, bertindak hal yang merugikan, ibu lebih baik duduk tenang, rileks dulu, lalu pejamkan mata ibu dan lakukan nafas dalam. Oke, kita mulai ya. Jadi sesuai instruksi saya bisa ibu lakukan. Sekarang ibu duduknya sudah nyaman, sudah rileks. Oke, ibu bisa pejamkan mata. Oke, sekarang tarik nafas secara perlahan. Tarik, coba ibu. Tahan, hembuskan. Oke, sekali lagi. Saya kira tadi kurang ini. Coba, sekarang ibu tarik nafas secara perlahan. Yang dalam, tahan, hembuskan secara perlahan. Lakukan sekali lagi, tarik nafas. Tahan, hembuskan. Oke, buka lagi matanya ibu. Oke, saya kira ibu sudah bisa ya menentukannya. Ibu bagaimana kalau tindakan teknik nafas dalam ini kita masukkan ke jadwal harian ibu? Ibu mau? Oke, jadi ibu bisa melakukan nafas dalam ini kira-kira 3 kali sehari. Bagaimana? Oke, di pagi hari, di siang, dan di malam hari. Oke, untuk di pagi hari, ibu mau melakukannya pukul berapa? 7. Pukul 7 pagi. Untuk di siang hari? 12. Pukul 12 ya. Dan untuk di malam hari? 8 malam. Oke, jadi ibu bisa melakukan teknik nafas dalam ini 3 kali sehari, yaitu
pukul 7 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 8 malam. Kita masukkan ke jadwal ya. Oke, di luar jadwal juga Ibu bisa melakukan nafas dalam di saat Ibu merasakan bahwa marah Ibu muncul, kekesalan Ibu muncul. Ibu bisa melakukan teknik ini ya. Oke, terima kasih. Ibu gimana sekarang perasaannya setelah diajarkan teknik relaksasi nafas dalam? Ya, proses sih enak gitu. Lebih enak, lebih nyaman. Oke, itu gitu ya Ibu. Sekarang saya akan melihat kembali Ibu bisa melakukan nafas dalam tanpa instruksi dari saya. Silakan Ibu lakukan. Itu kan duduk dulu relax. Iya. Terus pejamkan mata. Bagus. Oke, sudah selesai. Oke, bagus. Ibu mampu ya melakukan nafas dalam ini dengan baik. Oke, jadi sekarang Ibu sudah punya satu teknik ya untuk mengontrol kemarahan Ibu, kekesalan Ibu. Jadi rencana tindak lanjutnya silahkan Ibu lakukan teknik nafas dalam ini sesuai jadwal 3 hari sekali, pukul 7 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 8 malam. Dan juga Ibu bisa lakukan di saat Ibu merasa kesal dan merasa marah Ibu muncul, Ibu bisa melakukan teknik nafas dalam ini ya. Oke, terima kasih Ibu. Jadi untuk pertemuan berikutnya seperti yang sudah kita bahas tadi, untuk teknik berikutnya mengatasi dan mengontrol kemarahan Ibu, Ibu bisa melakukan dengan cara pelampiasan secara fisik, contohnya seperti memukul bantal atau kasur ya, memukul barang yang empuk-empuk. Jadi besok saya akan pembahasan lebih lanjutnya akan saya sampaikan besok. Tempatnya di ruangan Ibu lagi ya di sini. Dan untuk waktunya sekitar 20 menit dimulai besok itu pukul 8 pagi lagi ya. Oke, Ibu setuju untuk pertemuan besok? Oke, terima kasih Ibu. Oke, pertemuan sekarang sudah selesai. Apakah ada yang Ibu tanyakan sebelum kita akhiri? Dan Ibu sudah paham ya? Oke, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Sekarang saya akan bertugas kembali. Jika ada yang dibutuhkan, Ibu bisa menghubungi saya atau perawat lain. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum.